Baik, nanti kita sudah membahas perihal apa itu PP yang dilakukan minggu kemarin. Selanjutnya kita akan membahas materi kita. Kita akan lanjutkan pada modul 4. Ya. Jadi kalau minggu pertama kita membahas tentang pembelajaran matematika berdasarkan KBK, lalu pertemuan kedua perihal media pembelajaran dan bahan manipulatif dalam pembelajaran matematika di SD, dan juga bilangan bulat. Nah, sekarang kita masuk ke modul 4. Modul 4 ini perihal apa? Modul 4 ini perihal bilangan rasional. Sebenarnya dan desimal. Bilangan rasional ini terbentuk karena pada bilangan bulat sifat operasi pembagian tidak tertutup. Pada pembagian itu tidak tertutup, sehingga muncullah suatu bilangan rasional. Contohnya bilangan rasional itu seperti apa? Seperti ini. Satu itu bilangan rasional. Tapi terbentuk dari apa? Dari 1/2, 1/1, 2/2, 5/5, 7/7, itu 1. Tapi 1/1, 2/2, 5/5, 7/7 itu disebut dengan bilangan rasional. 2 itu juga bilangan rasional. Karena bisa apa? Bisa dirubah dalam bentuk 2/1, 4/2, 6/3, 10/2. Nah, itu disebut dengan bilangan rasional. Lalu negatif 5 itu juga bilangan rasional. Kenapa kok bilangan rasional? Karena bisa terbentuk bilangan negatif 5/1. Negatif 5/1 kan sama dengan negatif 5. Jadi itu bilangan rasional. Lalu bisa terbentuk dari bilangan negatif 10/2, negatif 15/3, negatif 25/5. Nah, ini disebut dengan bilangan rasional. Jadi intinya semua bilangan bulat itu juga bilangan rasional sebenarnya. Karena apa? Karena bisa terbentuk menjadi bilangan pecahan. Nah, bilangan itu 2/2, 5/5, 4/2, 6/3. Nah, itu disebut dengan bilangan rasional. Kalau bilangan desimal itu seperti ini. 0, jadi itu bilangan desimal. 0,4, 0,06, 0,0015. Jadi bilangan desimal ini terbentuk dari suatu operasi pembagian. 4 dibagi 10, 2 dibagi 5. Itu sama dengan 0,4. Jadi bilangan desimal terbentuk dari suatu operasi pembagian pada dua bilangan bulat. Itu disebut dengan bilangan desimal. Lalu bilangan rasional itu apa toh? Jadi definisinya itu bilangan rasional itu apa? Suatu elemen dari R. R itu adalah bilangan real. Ini bahasa Inggris ini. Jadi saya terjemahkan saja. Elemen dari suatu R atau anggota dari suatu bilangan real yang dapat ditulis dalam bentuk element of R that can be written in the form B/A, di mana A dan B elemen dari Z. Z itu adalah bilangan bulat. Jadi elemen dari bilangan real yang dapat ditulis dalam bentuk B/A, di mana A dan B adalah bilangan bulat, dan A tidak boleh 0. Jadi A ini tidak boleh 0. B/A, A-nya tidak boleh 0. Maka itu disebut dengan bilangan rasional. Itu. Maka disebut dengan bilangan rasional. Ini B/A, AB bilangan bulat, dan A tidak boleh sama dengan 0. Jadi ini adalah lanjutan dari bilangan bulat kemarin. Kenapa kok lanjutan? Karena di sini A, B adalah bilangan bulat. Jadi itu hierarkinya, urutannya. Bilangan asli, bilangan bulat, lalu bilangan rasional.
Nah, kalau di Unreal ini nanti bilangan rasional ada lagi bilangan irasional. Tapi di sini tidak dibahas perihal bilangan irasional. Tapi di sini langsung bilangan rasional. Lalu ada lagi definisinya, definisi yang lain. Ini tentang pecahan. Pecahan adalah suatu lambang yang memuat pasangan berurutan bilangan-bilangan bulat P dan Hi. Nah, kalau ini menggunakan P dan Hi. Tapi Hi tidak boleh sama dengan 0. Ditulis P per Hi. Untuk menyatakan nilai X yang memenuhi hubungan, nah, P dibagi Hi. Sama-sama per B per A, ini P per Q. Tetapi yang membedakan antara bilangan rasional dan pecahan itu apa? Yang membedakan di sini. Bilangan pecahan itu merupakan hubungan operasi pembagian. Memiliki hubungan operasi pembagian. Representasi dari suatu pembagian. Itu adalah pecahan. Beda dengan bilangan rasional. Kalau rasional itu bukan representasi pembagian. Kalau bilangan rasional itu ya bilangan seperti itu. Bukan bentuk pembagian. Kalau pecahan itu pembagian. Kenapa? Karena suatu benda itu dibagi dalam bentuk pecahan. Itu biasanya kan kalau pecahan itu mengilustrasikan dengan pizza pembagi. Itu kalau media pembelajaran atau bahan manipulatifnya. Dalam bentuk kotak nanti dibagi 3, yang diarsir 1, maka itu merepresentasikan 1/3. Ini kalau pecahan itu merepresentasikan suatu pembagian. Berbeda dengan rasional. Kalau bilangan rasional itu ya bilangan seperti itu, bukan merepresentasikan dari pembagian. Nah ini, 7 dibagi 2 itu sama dengan 7/3. Nah, kalau 7/3 itu memang benar bilangan rasional. Tapi ini bukan merepresentasikan pembagian kalau rasional. 10/5 itu sama dengan 10/5. Ini pecahan. Negatif 10 dibagi 4 itu negatif 10/4. Nah, itu adalah pecahan. Pecahan yang memiliki hubungan atau koneksi dengan pembagian. Nah, ini ada definisi bilangan rasional lagi. Sebenarnya ini bukan definisi ini, yang tepat itu sebenarnya adalah teorema. Tapi tidak apa-apa. Kalau di modul itu mendefinisikan, disepakati. Pendefinisian itu adalah suatu kesepakatan. Beda dengan teorema. Kalau teorema itu adalah suatu pernyataan yang benar-benar dari suatu pembuktian. Jadi dibuktikan. Nah, kalau di sini langsung didefinisikan karena mungkin tidak perlu membuktikan. Tapi kalau di Unreal ini pembuktian. Ini disebut dengan teorema, tapi tidak apa-apa, sama. Nilainya juga sama-sama benar. Definisi pecahan P per Q sama dengan pecahan R per S. Ini sama. Ditulis PQ sama dengan RS. Jika dan hanya jika. Jika P kali S sama dengan Q kali R. Ini adalah definisinya. Contohnya, 3/5 itu sama dengan 6/10. Kenapa kok sama? Karena 3 dikali 5 itu sama dengan 5 dikali 6. 3 kali 10 itu sama dengan 5 kali 6. 3 kali 10, 30. 5 kali 6, 30. Sehingga 3/5 itu sama dengan 6/10. Lalu ada lagi 7/9 itu sama dengan 21/27. Nah, lalu ada lagi negatif 3/4 itu sama dengan 15/-20. Nah ini adalah contoh-contoh dua buah bilangan pecahan atau dua buah bilangan rasional yang bernilai sama atau equal. Lalu ada lagi definisi yang berikutnya.
Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan P per Q yang mana P dan Q adalah bilangan bulat dan Q sama dengan 0. Nah, ini sama dengan definisi yang awal tadi. Catatan, pecahan merupakan lambang baku bilangan rasional. Jadi lambang baku. Dalam bentuk P per Q, P disebut pembilang atau numerator. Pembilang itu yang atas, itu disebut dengan numerator, dan Q disebut penyebut, itu disebut denumerator. Denumerator itu pembagi. Numerator itu yang dibagi. Itu pembilang dan penyebut. Nah, ini adalah definisi berikutnya, ini berhubungan dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Jika FPB dari P dan Q sama dengan 1, FPB-nya 1, P, Q itu 1, maka pecahan P per Q disebut pecahan sederhana. Jadi maksudnya suatu pecahan yang tidak dapat disederhanakan. Sudah mentok paling sederhana, nah itu disebut dengan pecahan sederhana. Contohnya seperti ini, 2/3. 2/3 itu sudah tidak bisa disederhanakan lagi. 3/4. 3/4 itu juga sama, sudah tidak bisa disederhanakan lagi. 10/3. 10/23. 23/31. Nah ini adalah contoh-contoh bilangan rasional atau pecahan sederhana. Karena apa? Semua memiliki FPB 1. Faktor persekutuan terbesarnya. 4/6. 4/6 itu bukan pecahan sederhana. Kenapa? Karena 4/6 ini bisa disederhanakan menjadi 2/3. Dan pecahan FPB-nya itu bukan 1, tapi 2. Faktor persekutuan terbesarnya 2. Karena sama-sama bisa dibagi 2. 10/15 juga sama, bukan pecahan sederhana. Karena memiliki FPB 5. Karena keduanya sama-sama bisa dibagi 5. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita bahas tentang operasinya. Kalau kemarin itu operasi pada bilangan bulat, kalau sekarang pada bilangan rasional. Operasinya seperti ini. Jika P per Q dan R per S adalah bilangan rasional, kenapa kok dalam bentuk P per Q? Karena tadi di awal sudah disepakati, sudah didefinisikan. Kalau bilangan rasional itu ya P per Q, atau R per S, atau A per B, atau C per D. Sama saja. Yang terpenting dalam bentuk pecahan. Maka P per Q ditambah R per S itu sama dengan PS ditambah R per GS. Nah, kalau bahasanya kita itu disamakan penyebutnya. Nah, itu bahasa apa ya? Yang populer. Disamakan penyebutnya. Itu kalau penjumlahan. Begitu juga kalau pengurangan. Pengurangan juga sama, yaitu sama-sama disamakan penyebutnya. Nah, ini adalah bentuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, 3/4 ditambah 2/5. Sesuai dengan operasi di atas, maka PS itu berarti 3 kali 5. Ditambah IR itu ya berarti 4 kali 2. Per GS itu ya 4 kali 5 atau 5 kali 4. Nah, disamakan penyebutnya. Akhirnya ketemu 23/20. Sama dengan pengurangan. Kalau pengurangan, nah itu disamakan penyebutnya. Nah, 4/3 sama 6/2. 6 kali 2 ini sama.
Sama-sama dibuat 12 penyebutnya. Kalau ini tidak dikalikan tapi disamakan, penyebutnya 12. Jadi 3 biar jadi 12 kan kali 4 biar jadi 12 kali 3. Berarti 4 kali 3 maka 3 juga dikalikan 3. 6 biar menjadi 12 kali 2 maka 6 kali 2 2 kali 2. Ketemu 9 per 12 dikurangi 4 per 12 sama dengan 5 per 12. Ini adalah contoh operasi penjumlahan dan pengurangan. Sifatnya, kalau sifatnya penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional itu bersifat tertutup. Ini bisa dibuktikan. Jadi dua buah operasi, yaitu dua buah bilangan rasional, jika dijumlahkan akan menghasilkan bilangan rasional juga. Begitu juga dengan pengurangan. Jadi dua buah bilangan rasional jika dikurangi dengan bilangan rasional, jadi bilangan rasional dikurangi bilangan rasional, itu hasilnya bilangan rasional. Yang kedua, penjumlahan rasional bersifat komutatif. Ingat ya, penjumlahan saja. Kalau penjumlahan itu bersifat komutatif. Tetapi kalau pengurangan tidak. Pengurangan tidak bersifat komutatif. Yang kedua, penjumlahan. Ingat, penjumlahan saja. Bilangan rasional bersifat asosiatif. Hanya penjumlahan. Kalau pengurangan berarti tidak asosiatif. Yang keempat, penjumlahan. Nah, ingat ya, penjumlahan saja. Bilangan rasional mempunyai unsur identitas 0. Nah, jadi unsur identitasnya 0. Jadi bisa. Jadi bilangan rasional itu mempunyai, pada penjumlahan ya, ingat penjumlahan itu unsur identitasnya 0. Yang kelima, setiap bilangan rasional mempunyai inverse terhadap penjumlahan. Ingat, hanya penjumlahan. Karena dia memiliki identitas, ternyata dia juga memiliki inverse pada penjumlahan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional adalah tunggal. Maksudnya tunggal itu apa? Dua buah bilangan rasional jika dijumlahkan atau dikurangi itu hanya memiliki satu buah hasil. Satu buah hasil. Hasilnya satu buah. Bukan satu loh hasilnya ya, tapi satu buah. Nah, kalau tidak tunggal itu memiliki dua hasil. Dua buah hasil. Tuh. Jadi ini tunggal. Tunggal itu hanya memiliki satu buah hasil. Jika R tidak sama dengan 0, R-nya tidak sama dengan 0, penyebutnya bukan 0. Nah, ini memiliki penyebut yang sama, nah, maka P ditambah Q per R. Ini kalau penjumlahan. Dan tadi adalah operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Nah, sekarang lanjutnya kita membahas tentang operasi perkalian dan pembagian. Nah ini. Nah, tadi kalau operasi penjumlahan dan pengurangan itu tertutup, nah operasi perkalian dan pembagian, nah itu nanti diharapkan tertutup. Karena apa? Bilangan rasional itu terbentuk dari kekurangan pada bilangan bulat. Bilangan bulat itu pada operasi pembagian itu tidak tertutup. Nah, definisinya perkalian dan pembagian adalah sebagai berikut. Kalau perkalian P per V dikali R per S itu sama dengan PR per S. Ini. Jadi kalau perkalian, pembilangnya sama-sama dikalikan. Pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Maka PR per VS. Ini kalau perkalian. Perkalian bilangan rasional. Berbeda dengan pembagian. Kalau pembagian bilangan rasional, nah itu seperti ini.
bukan pembilang dikalikan dibagi pembilang, bukan. Tapi pembilang dikalikan dengan penyebut. Nah, jadi P dikalikan dengan S per Q dikalikan dengan R. Pembilang dikalikan penyebut, penyebut dikalikan pembilang. Nah, ini biasanya disebut dengan perkalian silang. Bahasa ngetrennya. Lanjut. Langsung contohnya, 3/4 dikali 1/2. Nah, maka pembilang dikalikan pembilang 3 kali 1. Penyebut kalikan penyebut 4 kali 2. Maka di sini 3/8. Ini ya kalau perkalian. Kalau pembagian, nah ini cara lainnya, 24/10 dibagi 2/10. Nah ini bisa dirubah menjadi perkalian. Tetapi yang belakang ini dibalik. Jadi 10/2. Jadi 24/10 kali 10/2. Nah, lalu kembali lagi ke definisi perkalian. 24 kali 10 per 10 kali 2. Ketemu 240/20. Sama-sama dibagi 20, 12/1 sama dengan 12. 12 itu juga bilangan bulat, dia juga bilangan rasional. Lalu sifat-sifatnya, operasi perkalian dan pembagian. Yang pertama, sifatnya perkalian dan pembagian bilangan rasional bersifat tertutup. Jadi dua buah bilangan rasional jika dikalikan, itu hasilnya bilangan rasional. Atau dua buah bilangan rasional jika dibagi, diperlakukan operasi pembagian, maka hasilnya adalah bilangan rasional juga. Itu yang disebut dengan sifat tertutup. Yang kedua, ingat, hanya perkalian saja, pembagian tidak. Bila perkalian bilangan rasional bersifat komutatif, ya, bersifat komutatif, itu hanya perkalian. Yang ketiga, itu juga hanya perkalian saja, bersifat asosiatif. Ingat ya, hanya perkalian saja. Pembagian berarti tidak. Hanya perkalian saja memiliki unsur identitas 1. Sama dengan bilangan bulat kemarin, memiliki unsur identitas 1. Yang nomor 5, setiap bilangan rasional mempunyai inverse terhadap perkalian, kecuali 0. Jadi 0 tidak memiliki inverse. Nah, jadi semua bilangan rasional itu memiliki inverse pada operasi perkalian, kecuali 0. 0 tidak. Next, selanjutnya. Hanya perkalian sembarang bilangan rasional dengan 0, hasilnya 0. Jadi semuanya jika dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Perkalian bilangan rasional adalah tunggal, hanya perkalian. Perkalian bilangan rasional adalah tunggal. Perkalian bersifat distributif terhadap penjumlahan. Ini perkalian bersifat distributif terhadap penjumlahan. Nah itu adalah pembahasan kita perihal operasi pada bilangan rasional. Baik itu operasi penjumlahan, pembagian, perkalian, ataupun pembagian.